Hai adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik semua, ketemu lagi dengan channel Guru Hasbullah. Sekarang kita sudah masuk pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Buat kalian yang sudah berdoa, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Mari kita membaca. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda di Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Gedung Lindo Tigers, bengkel senjata Jepang, dan lain sebagainya. Peristiwa bendera di Hotel Oranye ini sangat menarik perhatian sebagai suatu hal yang menonjol dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Nah, berdasarkan teks tadi, istilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif: pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Jangan lupa gunakan kalimat efektif ya. Mari kita mengamati. Ayam, bebek, ikan, cecak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Ayo diskusikan jawabannya secara berpasangan dengan temanmu. Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada diagram di bawah ini. Ayam, apakah ciri-ciri ayam? Dan apa ciri-ciri habitatnya? Bebek, bagaimana ciri-ciri hewan tersebut? Dan bagaimana ciri-ciri habitatnya? Tuliskan juga untuk cicak dan ikan. Mari kita membaca. Bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya.
Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air, seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apakah yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, sekarang amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut ini. Baik adik-adik semua, terima kasih telah belajar bersama Kak Hasbullah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.